mungkin orang mikirnya ini tuh ujuk-ujuk gitu ya, kayak tiba-tiba gitu. Kenapa baru akhirnya rame gitu? Padahal kalau ditarik mundur, ini tuh nggak ujuk-ujuk. Kayak ini tuh sudah dari 2016. Pengurus Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Nah, mereka ngumpul dan bahas soal tapera ini ya, dan mereka merasa kecolongan dengan terbitnya PP baru ini, PP 2024 ini. Jadi ceritalah mereka cerita gini. Masih penasaran soal returnnya. Nah, penasarannya adalah karena kita punya kasus kayak Jiwasraya, Asabri, ini gimana ngejamin kalau uang aku aman di situ? Dan sebenarnya instrumen investasi apa yang dipakai sama pemerintah? Halo pemirsa, selamat datang di episode perdana program Jelasin Dong bersama saya Herul Anam Dan Findri Florentin. Ini program apa, Mas? Kok tanya sih? Ya, ini adalah program tentang informasi ekonomi dan bisnis yang biasanya kita liput di Tempo. Gitu. Jadi nanti kita di sini akan ngejelasin secara lengkap dan detail buat teman-teman semua. Buat kalian yang ingin membaca karya-karya dari jurnalis Tempo, kalian bisa klik linknya di deskripsi ini. Dan untuk mendukung jurnalisme berkualitas, jangan baca atau sebarkan konten bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Kebetulan hari ini sudah ada tamu, tapi tamunya internal nih, wartawan Tempo sendiri. Ada Goida. Ya makasih ya Anam, Findri udah diundang. Terus gue diundang ke sini mau ngapain? Mas apa? Iya, jelasin yang lu liput hari ini, beberapa hari ini. Dengar-dengar lu lagi ngeliput yang sedang rame nih. Apa nih? Iya asli itu diomongin seluruh dunia. Seluruh dunia. Seluruh mata tuh Indonesia, kepada Indonesia. Kita ngomongin tapera kali ya? Apa tuh? Tabungan pemaksaan rakyat. Hah? Itu emang nama aslinya, iya? Apa gue? Atau tabungan penderitaan rakyat? Oh konsepnya mirip sih. Konsepnya mirip. Oh enggak, tabungan perumahan rakyat. Oh, oke. Pasti udah pada denger dong. Kan kita juga bakal ikut nabung. Iya, semingguan kemarin rame sih netizen pada sumpah serapah ya. Karena mereka rencananya kan gajinya yang sudah nggak seberapa itu dipotong 3%. Itu sih kira-kira. Nah, apa yang lu dapat dari hasil liputan lu berapa hari ini? Nah, mungkin orang mikirnya ini tuh ujuk-ujuk gitu ya, kayak tiba-tiba gitu. Kenapa baru akhirnya rame gitu? Padahal kalau ditarik mundur, ini tuh nggak ujuk-ujuk. Kayak ini tuh sudah dari 2016. 2016? 2016. Itu undang-undangnya? Undang-undang pertama kali tentang tapera, dan termasuk menyebutkan soal kepesertaan pekerja swasta mandiri itu dari 2016 guys. Tapi kenapa kok nggak rame ya? Baru rame hari ini? Nah, ada pemicunya memang. Pemicunya Presiden Jokowi itu merevisi peraturan pemerintah yang merupakan aturan turunan dari undang-undang tersebut. Itu baru di bulan Mei kemarin, tepatnya 20 Mei itu diteken, namanya PP nomor 21 tahun 2024. Nah itu tuh, terus baru akhirnya Presiden Jokowi sendiri juga kan ngomong ya, di kesempatan konferensi pers bilang kalau butuh gotong royong masyarakat untuk membuat program tabungan perumahan ini gitu, termasuk pekerja swasta dan mandiri gitu, baru deh rame. Tapi kalau gotong royong kenapa orang pada nggak mau? Padahal Indonesia gotong royong banget. Kenapa orang rame justru setelah diminta bantuan sama pemerintah? Nah ini dia, karena ternyata konsepnya tabungan ini, walaupun mungkin saat itu Jokowi nyontohinnya mirip kayak BPJS Kesehatan ya, gotong royong gitu. Tapi sebenarnya kalau dibilang gotong royong itu kan harusnya kita semua yang jadi peserta bisa ikut manfaatin kayak BPJS Kesehatan. Lo sakit semua bisa pakai kan, gitu. Kalau si tapera ini sayangnya tidak semua bisa manfaatin, gitu. Siapa berarti yang boleh manfaatin ini? Oke.
kalau misalnya kita merujuk sama undang-undang, sama peraturan pemerintah, dan sama skema yang dibuat sama BP Tapera sendiri, jadi mereka punya kategori siapa yang boleh memanfaatkan program ini. Jadi mereka tuh punya 3 guys programnya. Pertama KPR, kredit pemilikan rumah. Kedua itu namanya KBR, kredit membangun rumah. Ketiga itu KRR, kredit renovasi rumah. Nah, ini itu tapi punya syarat nih, kayak mulai dari pertama tuh syaratnya gaji. Gaji yang bisa manfaatin ini tuh maksimal 8 juta untuk wilayah Jawa misalnya ya, dan 10 juta maksimal untuk Papua. Nah, udah pasti dong, Anam nggak masuk kan gajinya. Gitu. Nah, itulah kenapa tadi gue bilang nggak semua si penabung ini tuh nanti akhirnya bisa dapat manfaat atau bisa manfaatin si program. Tapi pengaturan-pengaturan itu sebetulnya sudah ada di peraturan pemerintahnya kan di tahun 2020 yang terbit. Betul. Nah, kenapa kok baru rame di 2024 ini? Ada yang baru nggak yang lu temukan dalam liputan lu apa? Yes, jadi sebenarnya dari undang-undang kan tadi 2016, terus langsung turun peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020. Nah, itu kemudian yang direvisi di peraturan pemerintah yang tadi gue bilang Mei 2024 itu ada beberapa ketentuan baru yang diubah. Nah, dari yang gue temukan ya, dan bisa di cross check juga dari undang-undangnya kalau kita bandingin nih apa bedanya PP tadi, PP 25 tahun 2020 dan PP 21 2024 itu ada perbedaan. Pertama, soal basis peserta. Basis peserta yang pekerja penerima upah tadi itu salah satunya itu soal pegawai dari WNA, warga negara asing. Itu tadinya nggak ada di tahun 2020 itu, sekarang dimasukkan. Jadi untuk WNA dengan minimal masa kerja 6 bulan itu wajib ikut jadi peserta Tapera. Itu pertama yang gue temukan. Nah, kemudian yang kedua itu soal dana bergulir perumahannya punya pemerintah, FLPP. FLPP itu apa tuh? Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Oke, jadi setiap tahun. Oh, yang kita kalau yang MBR mau pinjem mau cicil rumah kita dapat subsidi bunga itu ya? Itu. Rumah subsidi itu. Rumah subsidi. Jadi itu tuh program dari 2010 dari Kementerian Keuangan itu mengalokasikan anggaran namanya FLPP ini dari APBN kita itu ada untuk pembangunan perumahan untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Itu anggarannya beda-beda sih tiap tahun karena tergantung kebutuhannya. Nah, ini kan kalau latar belakang awalnya ya ini juga sinkron sih sama Tapera gitu. Kalau kita dari wawancara dengan orang-orang Kementerian PUPR gitu ya, mereka bilang kan concern masalah di Indonesia itu backlog gitu. Jadi ada gap kepemilikan rumah nih, masih ada sekitar lebih dari 10 juta orang belum punya rumah gitu. Nah, ini program-program ini itu tuh inline untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, FLPP pun dulu awalnya kayak gitu. Nah, jadi setiap tahun pemerintah mengalokasikan itu. Cuman dana yang bisa dialokasikan kan memang terbatas gitu kan. Nah, si FLPP ini setiap tahun bentar ya, kita jadi kan dari 2010 dia sudah jalan berarti 13 tahun ya, ke 2023 itu akumulasi sudah 108 triliun dana yang bergulir. Itu sudah jadi berapa rumah itu? Nah, kalau nggak salah teman sebelah gua nih salah satu pengguna ini. Iya nggak sih? Iya. Lu ngambil itu? Ngambil rumah subsidi juga? Ngambil rumah subsidi. Harus disebut nggak sih rumah subsidi? Ngambil rumah ya? Iya, jadi dia tuh per tahun itu sekitar 140 sampai 160 ribu atau 200 ribu tergantung antreannya sih. Jadi kayak nggak bisa tuh disebut berapa rumahnya. Tapi tentu aja masih jauh dong ngejar backlog 10 juta itu. 10 juta. Nah, makanya itu dana itu tuh tadinya dari APBN disalurkan ke PUPR gitu ya. Nanti ada mekanisme untuk bisa disalurkan juga ke perbankan. Nah, ini yang nanti bentuknya KPR FLPP ini gitu. Yang nanti bisa diakses langsung sama masyarakat. Tadi konsepnya sama untuk MBR juga. Ada batasnya juga sama gajinya. Nah, tapi yang menarik itu tadi yang lu singgung ya. Gua potong sebentar ya. Soal yang di PP baru WNA juga masuk jadi peserta tabungan Tapera ini. Mereka kan nggak butuh rumah di sini kan. Dan mereka sebetulnya sudah bisa memenuhi entah itu mau beli atau mau sewa. Gitu. Kayak pemerintah nih
nyari peserta baru terus, tambahan terus, kayaknya butuh duit atau gimana nih? Apa yang lo dapat? BU gitu ya, pemerintah BU. Nah, ini dia, makanya ini nyambung sama yang mau gue ceritain tadi soal FLPP gitu. Jadi tiap tahun kan tadi tuh pemerintah ngeluarin tuh sekitar macam-macam ya. Pernah 3 tahun lalu itu sekitar 21 triliun anggaran alokasinya. Tahun ini 13 triliun, ya sekitaran segitu ya, pernah 18 triliun segala macam. Itu per tahun loh dari APBN disisihkan untuk dana tersebut. Nah, ini dengan adanya Tapera itu ada di PP baru yang gue bilang tadi, yang revisi gitu ya. Apa yang membedakan itu di situ disebut kalau dana FLPP ini dapat diberhentikan ketika BP Tapera sudah beroperasi penuh. Gitu. Jadi nggak perlu lagi tuh ada setor-setor dari si APBN untuk perumahan ini. Oh, berarti pemerintah mau menarik diri nih dari tanggung jawab untuk bangun pemukiman warga gitu. Anda yang bilang ya, kesimpulannya itu dari pasal di PP itu pasal itu begitu, betul. Iya, PP-nya bilang begitu. Jadi memang ini sudah gue konfirmasi juga waktu itu soal pertanyaan itu ke siapa? Ke Kementerian Keuangan. Ini kan domainnya mereka. Itu dari Dirjen Perbendaharaan Negara, mereka bilang kalau dana FLPP ini memang akan dievaluasi, tapi memang mereka bilang sih dalam beberapa tahun ke depan masih akan ada. Ya nggak salah juga, karena memang kalau misalnya kita merujuk lagi ke PP tadi yang bilang FLPP dihentikan ketika BP Tapera beroperasi penuh, ya kan memang bukan sekarang-sekarang. Iya, kapan katanya aturannya berarti? Nah, itu ada di PP yang PP juga, itu dibilangnya 7 tahun paling lambat seluruh beroperasi penuhnya 7 tahun setelah diundangkan yang pertama yang 2020. Berarti kan 2027. Cocok ya sama yang pemerintah bilang, memang untuk swasta mandiri itu paling lama ikut untuk setoran dana tabungan Taperanya itu di 2027. Nah, gue mau nyambung nih. Kemarin itu gue tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih ya, niatnya itu ketemu sama orang-orang Apindo itu, tapi ngobrolin hal yang lain. Tiba-tiba mereka tuh ngumpul. Dan yang mereka ini tuh siapa? Pengurus Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Nah, mereka ngumpul dan bahas soal Tapera ini ya. Dan yang ngumpul ini adalah pengurus di divisi ketenagakerjaan. Oh, pas. Itu. Jadi tadi nyambung seperti yang gue udah sampaikan soal peserta di pekerja swasta. Nah, itu jadi concern mereka karena begini, concern mereka adalah kan sudah ditetapkan iuran buat peserta pekerja swasta itu kan 3% ya, 2,5% dari potongan pekerja, 0,5% dari iuran pengusaha, ya mirip-mirip seperti potongan BPJS ketenagakerjaan dan yang lain lah. Nah, concernnya adalah ternyata sebelum ini berlaku, PP ini keluar dan lain-lain, itu sebelumnya sempat ada kesepakatan dengan pemerintah. Dan mereka merasa kecolongan dengan terbitnya PP baru ini, PP 2024 ini. Jadi ceritalah mereka cerita gini, dulu ketika pas penyusunan undang-undang yang Tapera 2016 ini, sebetulnya mereka udah protes. Protes karena selain berefek pada tambahan iuran buat pekerja, juga nanti ada rentetannya lagi. Nah, tapi undang-undang ini kan jalan terus, dan di undang-undang itu mencantumkan peserta Tapera adalah seluruh pekerja, pekerja yang bekerja di Indonesia, entah itu PNS, TNI, Polri, swasta juga. Termasuk asing? Kalau nggak di undang-undang sepertinya belum masuk di undang-undang 2016 itu. Kemudian PP keluar di tahun 2020. Yang sudah mencantumkan besaran iuran 3%, 2,5% dari pekerja, 0,5% dari pemberi kerja. Nah, ini di tahun 2020 sempat ada negosiasi sebetulnya antara Apindo, Kadin, dan lain-lain dengan pemerintah. Negosiasinya adalah, tolong dong untuk swasta jangan dimulai dulu, jangan dijadikan peserta dulu, jangan dipotong dulu, gitu. Akhirnya ketemu kesepakatan di antara pemerintah dan Apindo dan pemberi kerja dan lain-lain bahwasanya swasta tidak dimasukkan dulu. Yang jadi prioritas peserta Tapera adalah PNS, TNI, Polri. Ya, PNS, TNI, Polri. Kemudian dari kesepakatan itu muncul atau lahir Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Gua lupa nomornya. Coba gua cek dulu ya. Sebentar aja. Ini yang lo bilang tadi awalnya ASN TNI Polri itu karena mereka sebelumnya udah punya yang program BP Taperum itu ya, Bapertarum. Iya, tabungan perumahan. Ini Permenakernya. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 17 tahun 2021 tentang tata cara pemberian persyaratan dan jenis manfaat layanan tambahan dalam program jaminan hari tua. Jadi, pekerja swasta awalnya tidak dimasukkan dalam BP Tapera sebagai peserta, tapi sebagai penggantinya BPJS Ketenagakerjaan itu memberikan atau melahirkan satu program baru yang atau satu produk baru yang sama dengan Tapera, yaitu pembiayaan perumahan buat pekerja swasta yang sudah masuk dalam anggota peserta BPJS Ketenagakerjaan. Makanya hari ini itu ada program KPR atau pembiayaan perumahan buat pekerja swasta yang dia anggota atau peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan bunga yang lebih rendah dibanding bunga komersial. Gitu kan. Nah, kalau yang ini namanya manfaat layanan tambahan ini adalah hasil kesepakatan sebetulnya antara pemerintah dengan swasta, dengan pemberi kerja, supaya pekerja swasta tidak masuk dalam skema Tapera karena mengacu pada beberapa peraturan dan praktik di negara-negara lain, perumahan atau penyediaan hunian itu sebetulnya masuk dalam sistem jaminan sosial nasional. Tidak dengan badan terpisah gitu ya? Tidak di badan terpisah. Misalnya acuan di Singapura gitu ya, itu kan ada yang namanya Central Provident Fund. Nah, itu mengelola asuransi kesehatan seperti BPJS, mengelola asuransi jaminan hari tua seperti ketenagakerjaan, kemudian juga hunian juga dan lain-lain itu. Jadi satu badan mengelola banyak program. Berarti ngerasa kecolokannya di situ ya, Apindo? Nah, merasa kecolongannya di situ. 2020 sudah ada kesepakatan, tapi kok tiba-tiba 2024 tetap lanjut, gitu. tetap lanjut dan justru ada perluasan peserta. Gitu. Betul. Karena concern mereka begini, ketika nanti saya nggak belain pengusaha ya, saya juga bukan pengusaha. Gini, dari concern mereka ya, gue menyampaikan apa yang mereka concern itu ya. Nah, dari concern mereka, oke, potongan untuk porsi pemberi kerja hanya 0,5%. Tapi kalau ini sudah jalan, ini nanti potongan ini akan jadi akan jadi perhitungan dalam diskusi tripartit antara pemberi kerja, tenaga kerja dan lain-lain untuk hal kenaikan upah. Jadi dia akan masuk dalam komponen. Misalnya katakanlah kita punya gaji 5 juta gitu ya, dipotong 3% per bulan untuk tabungan ini. Berarti 150.000. Padahal orang dengan gaji 5 juta itu mungkin savingnya atau nabungnya sebulan berapa sih? 500.000. Dipotong 150.000, dia jadi 350.000. Atau mungkin jangan-jangan dia nggak bisa nabung lagi. Gitu. Atau pengeluarannya jadi katakanlah gajinya dia kepotong, nah terus pengeluarannya jadi berkurang. Gitu. Akhirnya tahun berikutnya akan ada desakan untuk naik gaji lagi dan lain-lain. Ya kita sebagai pekerja suka-suka aja, tapi kan. Terus jadinya Apindo mau ngelakuin apa setelah merasa kecolongan begitu? Nah, info yang kita dapat bahwasanya Ketua Apindo, Bu Sinta Kamdhani ya kalau nggak salah. Iya, Bu Sinta Kamdhani. Dia itu berencana ingin menyurati entah itu presiden atau pemerintah untuk mengkaji ulang rencana pekerja swasta jadi peserta BP Tapera, jadi peserta tabungan Tapera, karena dari pemberi kerja sendiri ini akan menambah beban pengeluaran mereka hari ini dan juga nanti akan jadi komponen penghitung kenaikan upah. Jadi ini
gelombangnya tidak berhenti di tahun ini saja, tapi nanti berikutnya. Panjang rentetannya. Akan sangat panjang. Gue kan udah ketemu ya sama pemerintah ya. Mereka sikapnya ngasih sinyal nggak sebenarnya ada ruang nggak sih buat dibatalin atau direlaksasi atau diapain? Ini tuh sebenarnya soal pengusaha ini kan juga udah cukup ramai ya. Pengusaha sampaikan di mana-mana. Termasuk ke pemerintah sendiri juga udah, termasuk yang gue dengar tuh mereka nggak cuma nyuratin presiden, juga mau menjajaki GR langsung, judicial review langsung, karena kan itu ada di undang-undang. Yeah. Nah, itu dari pemerintah sih bilang ini akan terus berlanjut, tapi memang kalau ada pihak-pihak yang tidak senang atau tidak setuju gitu ya, silakan menggunakan mekanisme yang berlaku. Yang gue tangkap ya berarti kan silakan GR gitu, gitu sih. Kekeh berarti. Kekeh. Mau minta tolong ke masyarakat. Itu disampaikan sama Bu Indah dari Kemenaker, Ibu Dirjen. Jadi pemerintah kekehnya nih apa sih? Kekeh untuk menghimpun dana atau kekeh untuk membangun rumah? Jadi kekeh untuk menghimpun dana untuk membangun rumah. Oh, harus digabung ya, nggak bisa dipisah ya. Gitu Nam. Jadi memang ini masih pro kontra ya, dan itu nggak cuma dari pengusaha ya. Kali ini pengusaha dan serikat pekerja atau buruh itu bersatu untuk ini, gitu, melawan ini, gitu, karena mereka merasa ini harusnya sifatnya tidak diwajibkan, gitu. Tadi balik yang gue bilang, gitu, kalau ini bilangnya tabungan seperti atau yang disampaikan seperti Jokowi sampaikan ini seperti BPJS Kesehatan, ternyata tidak, karena tidak semua itu bisa loh pakai. Cuma yang gajinya tadi 8 juta, 10 juta. Nah, mereka punya sebutan nih. Kayak Vindri udah tahu deh untuk yang, karena Anda termasuk ya. Nanti calon ini, calon penabung mulia. Penabung mulia. Iya, mereka nyebutnya penabung mulia. Panggil aku yang mulia. Yang gajinya dipotong, tetap nabung tapera. Tapi nggak bisa pinjem buat beli rumah, gitu. Betul. Nggak bisa pinjem buat renov, nggak bisa pinjem buat lain-lain, karena gaji lu udah tinggi duluan. Iya, itu mereka namanya penabung mulia. Penabung mulia. Jadi mereka cuma akan mendapatkan nanti setelah pensiun atau sudah tidak bekerja lagi, itu dapat uang tabungan yang tapera itu plus hasil dana pemupukan. Ini sebenarnya terima kasih yang mulia. Kita harus sembah lah. Ini banyak sebagai yang mulia ya. Kalau aku ikut ngebantu teman-teman yang MBR buat beli rumah, kan berarti aku nggak bisa pakai nih. Berarti tabungan aku utuh dong sampai akhir. Iya. Itu sebenarnya ada perhitungan nggak sih? Berapa nih return gue di akhir tahun masa pensiun nanti? Ada. Jadi kalau ini dari mereka sampaikan ya, dari BP Tapera, jadi mereka itu tidak mengelola dananya sendiri nih, Vin. Gitu. Jadi mereka ini, jadi kan dari gaji lo dipotong gitu ya, itu dimasukin ke pertama bank penampungnya, bank kustodian. Mereka pakai BRI di sini. Nah, udah fix BRI? Sudah, cuma satu BRI. Nah, ini mereka setelah itu dananya si BP Tapera ini punya kontrak dengan manajer investasi. Ada 11 manajer investasi yang ditunjuk. Nah, ini jadi nanti uangnya dikelola sama mereka gitu uangnya. Mereka punya target imbal hasilnya berapa. Yang pasti kemarin rata-ratanya kan pasti akan harus lebih tinggi dari deposito kan. Oke. Nah, deposito sekarang berapa persen? 6%? Iya, sekitar 3 atau 2%. Lebih. Kan bunganya naik, nah. Bunganya kan naik lumayan. Ya, segitu iya, segitu aja. Terus returnnya aku bisa dapat berapa nih? Kalau dari kan si BP Tapera ini baru mulai ya. Kalau kita lihat sih dari laporan mereka yang kinerja 2023, mereka itu bisa kasih return sekitar 8%. Luar biasa. Oke. Mereka jauh di atas surat utang ya? Iya, di atas SBN. Tapi itu 8% hasilnya mereka ya. Ya bukan yang terus balik belum ke nyampe kita. ke aku. Nah, dan mereka itu punya kewajiban namanya transparansi kepada peserta. Jadi kita bisa cek saldo kita berapa, sudah berhasil dipupuk berapa gitu. Ini juga mereka itu punya dari dana yang dikumpulkan, itu mereka bagi diri 3. Ada dana cadangan, ada dana pemupukan, sama ada dana pemanfaatan gitu. Kalau sekarang komposisinya dana cadangan ini kecil lah, kurang dari 1 triliun. Ini setahu gue buat operasional ya, kayak gitu. Terus untuk yang dana pemupukan ini paling besar, itu dia ya tadi diputar untuk diinvestasikan gitu tadi. Sama yang pemanfaatan ini yang disalurkan buat pembiayaan perumahan tadi yang gue bilang ada KBR, terus KRR tadi, KPR, nah itu. Jadi berarti nggak semua dana yang ditabung itu bisa dipakai buat ngajuin rumah? Iya, tadi dari buat apa? Iya, dari kolam yang besar itu tadi
bagi lagi ketiga tadi. Tapi sebelum ke situ masih penasaran soal returnnya. Oh ya, Nanti 8% tadi. iya 8%. Lumayan. 8% kan tapi belum kembali ke aku sebagai Iya, nanti yang ketika mulia kamu ini. pensiun. Ketika kamu pensiun. Dan itu naik turun loh. Nah, penasarannya adalah karena kita punya kasus kayak Jiwasraya, Asabri, ini gimana ngejamin kalau uang aku aman di situ? Dan sebenarnya instrumen investasi apa yang dipakai sama pemerintah untuk tadi ngasilin 8% itu dari mana? Nah, itu nyambung sama kemarin obrolan yang gue sama si pengusaha-pengusaha ini. Sebetulnya mereka juga tanya, ini Tapera ini, nah terutama untuk yang ketika pemerintah menarik peserta swasta, tujuannya untuk menyediakan rumah, hunian buat peserta, atau menghimpun dana. Gitu. Karena begini konsepnya, benar tadi yang disampaikan oleh Goida tadi, ada antrian segala macam bosnya. Ketika katakanlah ada berapa tenaga kerja, ada berapa pekerja sih di Indonesia? 50 juta lah, let's say 50 juta. 50 juta kemudian dipotong per bulan 150.000, asumsi gaji 5 juta per bulan itu sudah dapat berapa ratus triliun. Nah, 100 triliun itu kan kemudian dikembangkan, dan mayoritas duit yang akan dikembangkan ini larinya pasti ke SBN, surat berharga negara, atau surat utang negara. Nggak mungkin dia ke deposito yang cuma 3%, 2% itu. Pasti ke surat utang negara. Ya sekitar, berapa sekarang hubungannya? 6 atau 7%. 6 atau 7%. Dan ini yang relatif paling aman sih sebetulnya. Ya kalau mau main yang ke Jiwasraya 11-12%, tapi iya 11-12%, tapi nanti ketika pas tanggungan bayarnya duitnya nggak ada. Bodong. Oke lah, kita taruh di SBN. Nah, kemudian yang bisa digunakan untuk mendanai pembiayaan rumah ini kan hasil pemupukannya. Betul. Iya. Yang ya dia tadi berapa 6%, 7% per tahun itu. Dan itu kan tidak bisa langsung, katakanlah ada 50 tenaga kerja yang jadi peserta dan langsung di tahun pertama atau tahun kedua untuk pembiayaan 50 juta itu kan nggak mungkin. Betul. Pasti antri 1 juta, entah itu nanti berikutnya. Makanya kemarin BP Tapera bilang ya ini pasti akan ada antrian gitu, akan ada prioritas siapa yang dapat pembiayaan pertama gitu kan. ya. Pasti misalnya yang sudah jadi anggota atau jadi peserta berapa tahun, terus kemudian masyarakat berpenghasilan rendah dan lain-lain kayak gitulah. Ada beberapa prioritasnya. Nah, yang jadi catatan dan informasi yang kita dapat juga soal tadi itu klausul di PP baru, PP 2024 ini, bahwasanya ketika nanti dana kelolaan Tapera sudah cukup, pemerintah bisa menghentikan APBN untuk anggaran FLPP. Exit. Jadi nanti pemerintah nggak akan bantuin. Nah, ketika masalah duit yang mulia sudah banyak. Hmm. Dan hasil pemupukannya, hasil pengembangannya di Tapera nanti sudah mencukupi untuk ngemodali pembiayaan rumah, disitulah pemerintah akan menghentikan dana atau anggaran FLPP. Gua kemarin ngecek, berapa sih FLPP itu? Tahun ini, tahun 2023 kalau nggak salah, itu 19 triliun. Anggarannya FLPP. Dan setiap tahun memang turun. Dan udah dialihkan ke Tapera ya? Iya, dan dialihkan ke Tapera. Tapera. Nah, bagi pengusaha dan dunia kerja, mereka bilang, wah ini berarti tanda-tanda pemerintah untuk berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab mereka untuk membangun rumah, untuk menyediakan hunian, pembiayaan dan lain-lain dari APBN. Kemudian tanggung jawab itu, beban itu dialihkan ke warga, dialihkan ke pekerja dalam bentuk tabungan. Iya. Dalam bentuk tabungan gotong royong, tabungan yang mulia. Itu. Dan memang sebetulnya ini nggak 100% salah juga, karena di beberapa negara juga begitu. Tetapi catatannya adalah ini di beberapa negara itu masuk dalam sistem jaminan sosial.
Jadi, nah kalau di sini di Tapera ini ternyata cantolannya atau dia masuk dalam pemukiman, undang-undang pemukiman. Jadi makanya ya orang kemudian jadi bertanya-tanya, pemerintah mewajibkan semua pekerja jadi peserta Tapera, kemudian tabungannya gajinya dipotong 3%, baik buat lu yang butuh rumah maupun yang enggak dipaksa untuk ngebantu orang yang belum punya rumah gitu. Jadi kayak seolah-olah pemerintah berusaha, ya lu bantu dong warga yang lain tuh punya rumah, gua nggak punya duit nih. Gimana Goy? Pemerintah udah ngaku nggak? Mereka lagi butuh duit nih sebenarnya. Nah, gitu. itu jadi pertanyaan juga. Ini 100 triliun loh tiap tahun bisa kumpul. Pertama, kalau misalnya pasti ditanya kan, ini pemerintah narik-narikin dari masyarakat ini butuh buat apa sih gitu kan? Program yang mana atau apa? Nah, ini beberapa program jadi jadi sasaran gitu dari pertanyaan masyarakat gitu kalau kita lihat juga, dan ini udah disampaikan sih di konferensi pers terakhir itu di KSP ya, di istana itu dipertanyakan gitu, buat makan siang gratis ya gitu. Oh, sarapan bergizi. Oh, udah direvisi ya sarapan bergizi. Ya bisa buat apa saja kalau udah masuk sun kan? Nah tapi mereka bilang kayak gini katanya enggak dong, ini dana Tapera itu tidak bisa digunakan untuk program pemerintah apapun, tidak bisa dan tidak akan masuk ke APBN gitu. Ini dikunci memang untuk tadi yang gue bilang, untuk 3 tadi, untuk dipupuk dan untuk disalurkan kembali gitu. Nah, tapi sekilas terdengarnya benar, ya nggak? Tapi tadi kita udah bahas juga kalau penempatannya si Tapera itu ternyata didominasi ke obligasi. Hampir 80% dana Tapera yang ada sekarang itu ditaruh di obligasi. Obligasi negara ya? Maupun korporasi. Nah, tapi hampir 50%-nya itu obligasi negara. Di situ SBN, yang mana ujung-ujungnya untuk membiayai APBN gitu. Cuma beda kantong masuknya aja sebenarnya gitu. Jadi kalau dibilang tidak untuk membiayai program ABC-nya pemerintah sih juga ya kata gue gitu. Karena ujung-ujungnya itu ditaruhnya di SBN gitu. Nah, itu soal tadi pertanyaan berapa sih potensi dana yang bisa diperoleh ya? Tadi kan sampai 100 triliun ya. Iya, karena ini gue kemarin ngobrol sama penelitinya Selios, Nailul Huda gitu. Dia punya hitung-hitungannya. Jadi total pekerja di Indonesia itu ada 147 juta. Tapi pekerja formal yang kayak kita gitu ya, yang menerima upah ini tuh 57 juta. Dan rata-rata pendapatan di Indonesia itu sekitar 3.040.000. Nah, jadi kalau dihitung iuran Tapera tadi kita berapa? 3% ya itu. Jadi sekitar per tahunnya itu dari pekerja formal aja yang sekitar 57 juta itu negara bisa dapat 52 triliun. 52 triliun. Iya, itu dari pekerja formal dan tadi dengan pakai pendapatan rata-rata ya gitu. Itu dapat 52 triliun. Jadi make sense saja kalau tadi Apindo bilang bisa sampai 100 triliun karena kan belum ngitung yang asing, ya informal juga, yang jauh lebih banyak atau yang mandiri gitu kan. Yang juga akan ikut dipotong. Nah, itu maksud gue. Jadi sekitar 52 triliun dan yang bisa masuk ke SBN-nya kan berarti hampir 50% gitu dari segitu gitu. Gede banget sih menurut gue gitu, dan itu kalau udah masuk ke SBN ya itu pemerintah bisa gunakan untuk apa saja. Untuk apa saja. Iya. Jadi kalau untuk teknis pinjaman perumahan ke Tapera ini gimana sih? Maksudnya kalau kita bandingkan gitu ya, kan sudah ada, dulu ada FLPP, atau sampai sekarang pun masih ada FLPP ya, pinjaman buat masyarakat berpenghasilan rendah, pembiayaan rumah. Dia kena bunganya 5% flat, karena ada subsidi bunga dari FLPP. Ada juga dari yang BPJS Ketenagakerjaan itu kan, yang manfaat layanan tambahan itu. Nah, kalau itu plafonnya lebih tinggi, pembiayaannya bisa sampai 500 juta dengan tenor 30 tahun. Tapi bunganya lebih tinggi juga. Berapa tuh? Itu BI rate plus maksimal 5%. Maksimal 5%. Nah, kemarin gue dapat info bahwasanya ternyata bunga realnya mereka itu, yang pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan ini bukan BI rate plus 5%, tapi 5% itu maksimal. Nah, realisasinya itu biasanya itu BI rate plus 2%. 2% itu adalah
margin yang diambil oleh bank yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini kayaknya BTN. BTN kayaknya 2 atau 3% deh mereka ininya, ngambil marginnya. Nah, 6 yang BI rate itu baru masuk ke BPJS gitu. Jadi kalau di total ya kira-kira 8% lah. Jadi kalau FLPP yang rumah subsidi 5%, dengan plafon 160 juta. 160 juta. Rumah subsidi itu. Iya, 160 juta yang BPJS ini plafonnya bisa 500 juta dan bunganya ya mungkin 8-9% itu. Tapi tergantung tabungan hari tua kita kan, makin besar tabungan hari tua tentu makin tinggi plafonnya. Kalau untuk di BP Tapera sendiri gimana? Siapa yang berhak minjem? Berapa dia maksimal minjem? Tenornya berapa tahun? Bunganya berapa persen? Baik. Kalau penabung mulia punya info? Iya, sebagai penabung mulia. Jadi kalau untuk siapa yang boleh ngajuin, ini terbatas. Ini cuma teman-teman yang gajinya di bawah 8 juta. Kecuali di Papua itu yang gajinya 10 juta. Mereka ini yang boleh ngajuin pinjaman. Pinjamannya buat apa? Pertama buat beli rumah, kredit. Kedua buat renovasi. Atau ketiga buat bangun rumah. Misalnya udah punya tanah sendiri, terus pengen bangun rumah, dia bisa tuh ngajuin. Nah, bunganya tadi seperti yang Mas Anam bahas ya, kalau FLPP 5%. Ini juga sama sebenarnya 5%. Untuk masing-masing program. Cuma plafonnya beda-beda. Plafonnya kalau untuk ngajuin KPR ya, kita ngambil KPR lah karena FLPP kan KPR ya. Untuk di Jawa, jadi ini datanya BP Tapera ya, aku sambil nyontek. Jadi kalau untuk di Jawa, selain Jabodetabek sama di Sumatera, itu plafonnya 166 juta. Sama ya? Kayak rumah subsidi. Sama. Ya? Tapi kalau di luar Jawa dia lebih tinggi lagi, kayak Kalimantan ini 182 juta, di Sulawesi 173 juta. Khusus Jabodetabek, Maluku, Bali, sama NTB 185 juta. Di Papua sampai 240 juta untuk ngajuin kredit. Tenornya berapa tahun? Tenornya macam-macam. Kalau misalnya KPR, untuk rumah tapak di tanah, rumah di tanah itu 30 tahun. Emang ada rumah tapak di air? Susun maksudnya. Maksudnya kan ada rumah vertikal ya, ada rumah susun, siapa tahu pengen tinggal di apartemen gitu. Oh, ada rumah tapak di air yang itu pakai apa? Jadi Pakai sauk doang itu ada. Untuk menghindari banjir itu kan. Lanjut ya, kalau KBR itu dia 20. KBR itu maksudnya yang bangun rumah. Jadi punya tanah. Bangun rumah. Betul, dikasih misalnya waktu. gua punya warisan itu kan. Tanah terus gua bangun. Sayangnya gua nggak punya warisan gitu. Tapi ada luasan tanah minimal maksimalnya juga kan? Ada, betul. Kalau untuk yang tanah minimalnya itu 21 meter doang. 21 meter persegi. Maksimal 48 meter persegi. Maksimal 48. Betul. Kalau untuk yang renovasi cuma boleh di rumah yang sama, Deng. Luasnya juga minimal 21 meter persegi, maksimal 48 meter persegi. Kalau rumah lo lebih luas dari itu nggak bisa dibiayain Tapera. Nggak bisa. Oke. Kalau gua di atas MBR gajinya, di atas 8 juta, gua bisa pinjam nggak buat ngerenov? Di atas 8 juta? Mohon maaf yang mulia, belum boleh. Buat bangun rumah? Nggak boleh. Oh, nggak boleh? Disimpan aja. Oh, disimpan. Dipupuk. Tapi dengar-dengar mereka mau kasih benefit lain. Apa tuh? Ini apa? mistis ya, ini legenda. Ini legenda soalnya nggak jadi-jadi. Jadi kemarin tuh kan sempat ikut-ikutan ke istana ya, terus ketemu sama Pak Heri, Kementerian PUPR, terus Pak Heri sempat bilang, karena kita penasaran dong, teman-teman yang gajinya 8 juta, 10 juta, 11 juta, 15 juta pun bahkan masih susah sebenarnya nyari rumah. Sementara kita udah harus ngebantu yang masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, Pak Heri bilang ada rencana supaya nanti orang-orang yang gajinya di atas MBR sedikit, yang mepet-mepet nih, mereka bisa dapat fasilitas cicilan tapi dengan bunga yang lebih rendah dari bunga pasar. Tapi itu masih belum ada kepastian mau dibikin atau enggak, jadinya gimana. Belum ada. Berarti misalnya berdasarkan gua peserta Tapera nih, terus nanti mau pay letter. Ya, oke. Pay letter bunganya separuh gitu. Atau kredit konsumsi di bank lain gitu, bunganya separuh gitu. Bisa begitu. Kabarnya, tapi ini belum ada payung hukumnya. Gue dengar dari BP Tapera juga waktu itu sempat bilang, jadi mereka memang pengen memberikan manfaat untuk penabung mulia. Itu salah satunya tadi kemudahan kredit, bisa kredit konsumsi dari perbankan. Jadi kayak lo sebagai penabung udah punya portofolio nih gitu, ini sebagai jaminan gitu, sebagai track record lo bagus,
Jadi nanti ketika lo mau ada kebutuhan kredit konsumtif gitu, yang gue belum kebayang deh, mereka belum mendetilkan ini tuh kredit konsumtifnya apa. Mungkin bisa Anam bilang tadi kan kalau konsumtif pasti pay letter, kartu kredit atau KTA. Nah ini bisa jadi nanti akan mendapatkan bunga yang lebih murah gitu. Sama yang mereka bilang juga bakal kerjasama sama merchant-merchant untuk program diskon, guys. Jadi kalau jajan dapat potongan gitu maksudnya? Kayak saya punya peserta Tapera gitu. Saya yang mulia mau jajan. Saya punya tabungan Tapera loh ini. Gitu. Ini jaminan buat saya dapat bunga rendah gitu. Mereka sih bilang gitu, cuma detailnya seperti apa belum tahu. Karena itu baru gagasannya untuk penabung mulia, itu benefit-benefitnya diantaranya itu. Tuh ada info lagi nggak? Kalau enggak, kayaknya udah cukup ya. Iya, udah banyak yang di-spill. Udah banyak yang di-spill. Ntar gak ada ditulis lagi. Saksikan terus program Jelasin Dong di YouTube Tempo.co. Dan jangan lupa baca selengkapnya liputan kami tentang Tapera di majalah Tempo yang linknya ada di bawah ini. Dan kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Sampai jumpa. Sampai jumpa.